Sobat Bincang Energi, selamat datang kembali di program paling up to date, yakni Bincang Energi Siaran Terkini. Program dari Bincang Energi yang akan membantu kamu untuk terus mengikuti kondisi energi dan lingkungan saat ini. Saya Alia bersama rekan saya Putri yang akan menginformasikan berita menarik dan aktual dalam episode kali ini. Halo Sobat Bincang Energi, saya Putri dan rekan saya Alia. Kali ini kami akan menyajikan berita-berita terkait dengan energi dan lingkungan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak beritanya. Episode kali ini kita awali dengan dampak serangan Iran kepada Israel terhadap harga energi dunia. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar menjelaskan adanya konflik yang berhubungan dengan harga energi bukanlah hal yang baru, melainkan permasalahan harga minyak dunia yang terkerek naik seringkali dipicu oleh konflik, utamanya di Timur Tengah. Bahkan, saat ini berbagai negara sudah fokus memikirkan cara mengantisipasi dari adanya konflik dibanding memikirkan dampak yang ditimbulkan terhadap harga energi. Lebih lanjut, Archandra menilai konflik yang terjadi di Timur Tengah berpotensi meningkatnya harga minyak, sebab wilayah itu merupakan salah satu eksportir terbesar minyak mentah di dunia. Namun, pihaknya belum bisa memproyeksikan berapa kenaikan pasti dari harga minyak dampak konflik Iran versus Israel ini. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tutuka Aryaji memproyeksikan Indonesia Crude Oil Price atau ICP akan mengalami tekanan imbas dari konflik antara Iran dengan Israel. Menurutnya, konflik tersebut berpotensi dapat mendorong ICP naik di kisaran USD 5-10 per barel, sehingga kemungkinan potensi harga ICP tembus USD 100 per barel bisa terjadi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pihaknya terus memantau perkembangan dunia, salah satunya ketegangan Iran dan Israel di Timur Tengah. Sebagai kementerian yang bertanggung jawab di perekonomian, Menko Airlangga mengatakan ia terus mempersiapkan berbagai hal mengingat situasi dunia yang masih dihantui berbagai guncangan geopolitik. Adapun berbagai tantangan di dalam negeri, terutama terkait dengan subsidi, di mana Airlangga menekankan harus dilakukannya kalibrasi anggaran yang digunakan. Lanjut ke berita kedua, Subholding Kelistrikan PLN Indonesia Power melalui anak usahanya, PT Arta Daya Kualindo, membangun ekosistem biomasa di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya net zero emission di tahun 2060 ke depannya. Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra mengatakan bahwa pembangunan ekosistem biomasa tersebut dilaksanakan salah satunya melalui program hutan tanaman energi sebagai penyedia alternatif bahan bakar ramah lingkungan di sejumlah tempat. Kali ini, pemanfaatan biomasa dilakukan di PLTU Adipala yang terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Edwin menyampaikan bahwa PLN Indonesia Power telah lama menjalankan berbagai pengembangan teknologi guna mengurangi emisi CO2, seperti pengembangan biomasa co-firing. Kerjasama pembangunan ekosistem biomasa di Cilacap ini diharapkan dapat memenuhi target pemanfaatan biomasa PLTU Adipala hingga 42.000 ton per tahun yang berdampak pada penurunan emisi sebesar 48.531 ton CO2. Edwin menambahkan, pembangunan ekosistem biomasa tersebut juga diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat dalam peran serta penyediaan biomasa. Berita selanjutnya datang dari Signify Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan Philips Lighting Indonesia, meluncurkan inisiatif Green Switch. Inisiatif ini menawarkan cara cepat dan mudah dalam membantu mengurangi emisi karbon melalui teknologi pencahayaan LED dan LED terkoneksi yang energi efisien. Terdepan dengan brand unggulan yakni Philips untuk pencahayaan profesional dan konsumen, dan Interact sebagai platform untuk sistem pencahayaan LED terkoneksi, Signify yakin dapat mendukung pemerintah mencapai Sustainable Development Goals pada 2030 dan netralitas karbon pada 2060.
Country Leader Signify Indonesia, Dedi Bagus Purnomo menyatakan bahwa Green Switch adalah langkah mudah dan cepat menuju masa depan yang lebih pintar dan berkelanjutan. Green Switch menawarkan solusi beralih dari lampu konvensional ke lampu LED dan LED terkoneksi yang mampu menghemat energi hingga 80%. Riset Signify di Indonesia menunjukkan bahwa dengan beralih ke pencahayaan LED terkoneksi, diprediksi dapat mengurangi emisi karbon hingga 20,5 juta ton dan menghemat biaya energi hingga 37,1 triliun per tahun. Pengurangan emisi karbon ini setara dengan jumlah karbon yang dapat diserap 933 juta pohon dalam setahun. Sejauh ini, inisiatif Green Switch telah berjalan di sejumlah daerah, seperti integrasi Interreg-City di platform Jakarta Smart City yang menjadi proyek penerangan jalan pintar terbesar di kawasan Asia Tenggara. Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani menyampaikan, Kementerian Perhubungan menghargai peran Signify dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan pada lampu jalan atau PJU. Pihaknya akan terus mendukung penerapan prinsip konservasi energi pada proyek pengembangan infrastruktur jalan di seluruh Indonesia. Sobat Ben, kalau ingin membawa mobil listrik untuk jarak jauh saat ini, tak perlu khawatir lagi. Selain daya jangkau mobil listrik yang semakin jauh, fasilitas pengecasan atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU juga sudah semakin tersebar. Sebuah percobaan telah dilakukan oleh Detik Auto dengan menggunakan mobil Hyundai Ioniq 6 ketika masa Lebaran kemarin. Perjalanan dari Bekasi sampai Semarang dituntaskan dalam 4,5 jam dengan 1 kali istirahat di rest area. Adapun kecepatan rata-rata berdasarkan perangkat GPS navigasi adalah 90 km per jam dengan total jarak yang ditempuh mencapai 417,5 km. Rata-rata konsumsi energi listrik sesuai dengan layar MID adalah 6,3 km per kWh. Perjalanan baliknya dari Semarang sampai Bekasi memakan waktu hingga 10,5 jam karena terjebak macet dan sesekali istirahat di rest area. Total jarak yang ditempuh adalah 400,4 km, sementara rata-rata konsumsi energinya lebih irit daripada saat berangkat dengan lalu lintas lancar, yakni mencapai 7,4 km per kWh. Usut punya usut, ternyata saat menghadapi kemacetan tidak banyak energi listrik yang akan terpakai dibandingkan saat mobil digeber hingga kecepatan tinggi. Dengan kondisi mesin idle dan motor penggerak tidak bekerja secara maksimal, konsumsi daya listriknya lebih rendah. Selain itu, kondisi stop and go juga membuat sistem regeneratif braking atau pengembalian energi ke baterai saat pengereman juga bekerja secara maksimal dibandingkan saat digeber di kecepatan tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Ketika macet-macetan, mobil dengan mesin bensin atau diesel mesinnya tetap bekerja. Sehingga saat macet, kondisi mesin idle dengan mesin tetap bekerja membuat konsumsi BBM lebih boros. Wah, Sobat Bincang Energi, sudah berakhir nih segmen BES ke-72 hari ini. Gimana, menarik kan berita seputar energinya? Semoga bisa menambah wawasan terkini untuk Sobat Ben semua. Bener banget nih Alia. Nah, untuk terus update wawasan kamu terkait dengan energi dan lingkungan, yuk ikuti program Bincang Energi yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id, Instagram dan TikTok Bincang Energi, dan juga channel YouTube Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, dan share ya supaya kamu tidak ketinggalan dengan informasi yang kita bagikan. Saya Putri bersama rekan saya. Saya Alia, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di BES selanjutnya.